Sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmah dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup layak di hadapannya serta berkenaan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. I try to read in English because Mr. John, right? Somebody don't understand Indonesia, I gonna read in English. Okay, for this tells me also, since the day we hear it, do not cease to pray for you and to decide that you might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might according to His glorious power, unto all patience and long suffering with joyful, giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. That's for Mr. John, or somebody don't understand Indonesia. Okay, so saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki Minggu Rogate. Minggu Rogate yang berarti berdoa. Minggu lalu, minggu kita minggu kantate, bernyanyi. Jadi minggu lalu kita bernyanyi dan minggu ini kita berdoa. So, Minggu Rogate ini adalah minggu terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga hari Kamis. Soalnya hari Kamis dibangun, Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa kita perlu berrogate? Karena Tuhan Yesus akan naik. Jadi tidak dinilai sebagai murid-murid Yesus. Mereka untuk berrogate karena nanti saatnya Tuhan Yesus naik perlu berhubungan dengan Tuhan dengan doa. Jadi hari Kamis ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Lalu nanti setelah 10 hari dari situ adalah turunnya Roh Kudus. Oke, Amanda, di buku agenda kita ternyata ada gunanya banyak beragenda. Ada 4 advent. Jadi ada kira-kira hierarki yang kita harus jalani setiap tahunnya. Dari advent pertama, kedua, keempat, baru kita kepada pesta kelahiran, baru tahun baru, baru ke Epifani. Penampakan ini.
Dari Epifani kita masuk ke Septuagesima, lalu ke Estomini, lalu ke Invocati, baru Remisere, Oculi, dan lain-lain, sampai kita ke Rogate ini, hari ini. Dan setelah Rogate nanti, baru kita masuk ke Minggu Kenaikan, baru turunnya Roh Kudus. Dari situ akan masuk kita ke minggu-minggu Trinitatis. Di 25 minggu itu Trinitatis. Dari situ setelah Trinitatis nanti baru ke ujung tahun, lalu masuk ke Advent lagi. Kira-kira gitu. Jadi ada berirama apa yang sudah ada hierarkinya gitu. Dari Advent kembali lagi ke Advent. Kira-kira begitu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus sudah sangat komplit di kita. Kita pada menjadi diajak untuk berdoa. Didoai ibuku. Ini lagu dan lagu doa yang paling terkenal loh. Tapi ini bukan lagu rohani loh. Jadi banyak sekarang lagu yang lebih rohani, lagu yang tidak lagu rohani yang di luar, lagu gas-gas lah katakan, daripada lagu rohani sendiri. Padahal dia tuh didoai ibuku. Ini bukan lagu rohani, tapi lagu yang sangat populer untuk urusan doa-doa. Oke, sekarang kita masuklah kita dulu ke doa. Pendoa syafaat. Siapa yang kita tahu pendoa syafaat dari sejak dahulu di Alkitab? Pendoa syafaat yang pertama adalah Abraham. 5 kali Abraham berdoa syafaat untuk Tuhan untuk menyelamatkan Sodom dan Gomora. Ternyata gagal juga. Dan setelah itu banyak dicontoh-contoh di dalam Alkitab person-person yang sangat berdoa. Lalu siapa lagi? Si Hana. Si Hana itu waktu itu lalu si Hana berdoa, lalu si Eli bilang, kami itu pagi-pagi udah minum anggur, kamu ya janganlah. Gini-gini kan dipikirnya si Hana itu berdoa berbisik-bisik, dia lagi karena minum anggur. Lalu datang si Eli bilang, datang si Hana bilang, tidak, aku lagi berdoa ke Tuhanku untuk begini-begini. Akhirnya Eli bilang, oke, kalau begitu tahun depan kamu ada anak. Itu lahirlah si Samuel. Nah itu contoh-contoh lagi pendoa-pendoa yang sangat luar biasa itu. Si Hana, baru dari si Abraham, si Hana, siapa lagi di perjanjian baru? Siapa lagi? Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri pendoa yang sangat luar biasa. Dia yang mengajarkan kita berdoa di Taman Getsemani. Yang terakhir dia berdoa sebelum ditangkap dia, kami sudah ke tempat itu. Sebelum ditangkap dia, di situ dia bersila dia, dan dikatakan dalam doanya, sudah terserah ke Bapa. Itulah contoh-contoh doa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus, jadi ceritanya begini, Paulus sedang di Efesus. Karena pusat pelayanannya si Paulus adalah di kota Efesus, di Asia Kecil. Jadi setelah dia menyeberang dari Korintus adalah pelabuhan, kota pelabuhan di daerah Greek atau ini kota pelabuhan. Dia menyeberang di Efesus, kota pelabuhan juga di daerah Asia Kecil. Di Efesus lah Paulus melayani 2,5 tahun. 2,5 tahun, jadi panjang pelayanannya Paulus di Efesus. Jadi sepertinya pusat pelayanannya di Efesus. Sebelum dia ke Efesus, dia sudah membawa si Timotius. Bereknya si Timotius, bereknya si Paulus dan si Timotius. Dibawa, lahirnya pada waktu itu ditinggalkanlah si Timotius di Berea. Akhirnya Timotius lah yang mendirikan jemaat Kolose ini. Jadi yang mendirikan jemaat Kolose ini bukannya si Paulus. Tetapi pada waktu itu datanglah kalau kita baca di atasnya itu, dia yang ke-7 Epapras. Si Epapras ini adalah satu pelayanan dengan si Paulus juga, sama dengan si Timotius. Datanglah si Epapras
dari Kolose menemui si Paulus. Dan apa yang diberitakan? Dia beritakan bahwa di Kolose itu sudah bagus, sudah berdiri sebuah jemaat, tetapi ada yang salah. Artinya mereka masih melakukan seperti orang Batak. Orang Batak masih menomba-nomba tuh hauda bolon. Tapi di Efesus, di Kolose juga kira-kira begitulah. Jadi mereka masih melakukan hal-hal yang kurang baik di mata Paulus, dan juga banyak juga di sana guru-guru Yahudi palsu, bukan palsu. Memang guru Yahudi begitu ya. Mereka begitu, memang tujuan mereka begitu. Sampai sekarang tujuan Yahudi begitu. Sudah mereka bunuh Yesus dulu. Sekarang mereka bilang kalau datang lagi kami bunuh katanya. Datang kedua kali. Oh, hebat, luar biasa mereka. Itu Yahudi, lupakan Yahudi. Itulah ajaran-ajaran Yahudi harus sunat katanya. Padahal si Paulus bilang kalau sudah dibaptis saudara-saudara, itulah sunat kita. Tetapi orang Yahudi bilang enggak, harus disunat baru. Itu yang benar. Hal-hal itulah yang diperingatkan oleh si Paulus dengan suratnya ini ke jemaat di Kolose. Oke, saudara-saudara, di sini si Paulus berdoa. Ada 4 pilar dalam doa. 4 pilar dalam doa. Doa itu harus ada kualitas doa. Yang kedua, ada konsistensi, artinya kesinambungan. Yang ketiga harus ada aktif, dan yang keempat adalah passivity atau pasif atau passion. Jadi harus quality doa harus ditingkatkan. Memang tidak semua berdoa dengan baik, apalagi kita ini, saya sendiri lah, lihat aja tadi saya itu kalau berdoa yang paling masuk kupikir dengan Tuhan, aku pikir Tuhan itu cuma tahu bahasa Arab. Itulah. Padahal Tuhan itu tapi itulah hatiku. Hatiku di dalam ini mengatakan kalau dalam doa supaya lebih kena ke dia, maunya dalam bahasa Batak. Kalau doa. Tetapi lihatlah, kalau urusan doa-doa kita memang banyak, saya sendiri sangat ketinggalan. Ada yang memang memiliki kata-kata yang indah, luar biasa, disusun secara teratur. Dan juga jangan salah, banyak juga doa sekarang sampai doa Roh Kudus, sampai itu yang berbahasa roh kan? Itu luar biasa itu. Sampai bahasa roh bisa sekarang ini diajarkan bahasa roh. Jadi ada sekolah bahasa roh. Ada sekarang itu sekolah bahasa roh di tempat-tempat teman-teman kita yang lain. Katanya kalau tidak berbahasa roh tidak didengar oleh Tuhannya. Padahal coba lihat, Yesus mengatakan apa? Kalau kamu berdoa seperti ini. Sudah ada platform yang diajarkan Tuhan Yesus untuk doa-doa kita. Tidak perlu lagi kita merasa kita kecil hati kalau kita tidak bisa berkata-kata yang indah dalam doa. Banyak begitu. Sampai ada itu kan? Adalah pertanyaan di rumah seseorang. Pertanyaan. Tiba-tibalah gilirannya doa siang perjalanan. Katanya, kata sentuhan, lalu amak ini pergi. Mereka masih ngontrak ternyata. Dicari Pak Udin yang punya rumah ini. Lalu ditunggu punya tunggu. Mana tuan rumah? Datang dia. Dari mana? Ya, Pak Udin Pak, mencari Pak Udin. Katanya doa yang punya rumah, yang punya rumah. Kira-kira begitu kan? Jadi berdoa itu tidak harus dengan kata-kata yang indah, tidak perlu dengan yang panjang-panjang, kata-kata yang tersusun panjang, tetapi memang harus berkualitas.
terus-menerus didoakan. Dan harus ada kesabaran. Dan kalau kita berdoa, jangan harapkan kalau bisa berdoa, oh saya berdoa udah berulang kali aku berdoa, tetap juga begini-begini. Jangan begitu. Kalau kita berdoa, tugas kita berdoa, tugas Tuhan mengatur dari atas. Jadi tidak, misalnya kita minta sesuatu lalu Tuhan ini memang Tuhan bersuruh kita. Enggak. Tuhan itu berdaulat dengan kedaulatannya. Kita ini, kerjaan kita adalah berdoa. Karena doalah napasnya orang Kristen. Hidup matinya orang Kristen dalam hubungannya dengan Tuhannya adalah kelihatan dari doanya. Kalau orang Kristen tidak berdoa, berarti sudah mati sebenarnya kekristenannya. Doalah. Apa itu kata-kata kalau misalnya doa? Doa. Ini kita itu sinyalnya ini terus doa. Coba bayangkan. Tuhan di mana-mana. Tapi yang kita tahu sekarang Tuhan di surga. Berapa juta main di surga? Coba tuh. Ini dari Kolombe dong ya. Ya, dari Kolombe tadi saya lihat. Berapa juta main? Soalnya ini galaksi Bima Sakti, Andromeda galaksi, ada lagi Milky Way galaksi yang bintang-bintangnya bilion-bilion bintangnya, yang kalau dihitung bumi kita ini adalah satu butir debu ukurannya. Kita berdoa dari sini ke tempatnya yang paling tidak kita tahu 5 juta tahun suara cahaya jaraknya dengan doa Tuhan kedengaran di sana. Jadi doalah yang paling cepat dari yang cepat dari yang paling cepat. Doa tidak ada menandinginya. Nanti kapanpun, kalaupun nanti ada manusia dipindahkan ke Mars oleh Elon Musk, ada ruas HDP ikut di dalamnya. Bisa juga doa. Kalau nanti satu saat ada pemindahan warga Amerika ke ini, bisa terpilih ini anak-anak sekolah minggu ini salah satu yang paling kutakutkan. Makanya aku mau cepat-cepat pensiun ini. Jangan sampai masalahnya kalau terjadi sesuatu di Mars nanti, siapa si tuanya yang melayani di Mars? Harus ada loh. Si tua misalnya untuk maaf kata untuk dia macam baru. Siapa akan ditanya? Itu sekarang harus dipikirkan. Makanya saya bulan 7 harus cepat-cepat pensiun supaya hal itu jangan lagi ikut saya, yang lainnya. Karena sudah harus disiapkan dari sekarang. Karena itu sudah harus datang waktunya. Jadi saya sekarang berpikir ini sudah setua tumarsan kalau terjadi sesuatu di luar sini ada event. Oke, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah doa. Jadi doalah yang paling cepat jalannya, apapun itu caranya sampai ke tempatnya Tuhan berada. Tuhan sekarang berada di tempat kita, tapi yang kita tahu Tuhan sekarang ada di surga tempatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini terlalu panjang juga nanti kalau begini. Padahal kita harus bermanusia ini. Oke. Paulus meminta dalam suratnya itu mereka berdoa tak henti-hentinya. Dan apa isi doa mereka? Ini dia. Doa Paulus itu adalah supaya jemaat itu mendapatkan hikmat, segala hikmat. Dan juga mendapatkan pengertian yang benar. Ternyata ada pengertian yang tidak benar. Di sini dikatakan dia tidak, pengertian yang benar adalah berdasarkan Injil. Kalau kita baca di atasnya. Jadi di luar Injil berarti tidak benar. Jadi kalau masih ada mencari-cari kebenaran di luar Injil, itu tidak benar. Paulus mengatakan
Berdoa tak henti-hentinya untuk meminta kepada Tuhan supaya jemaat itu diberikan segala hikmat, satu, dan pengertian yang benar. Berarti ada yang salah. Itu tadi yang salah. Ajaran dari Yahudi dan harus melalui roh-roh dan sebagainya. Oke? Dan kebenaran itu ada di dalam Injil. Sekali lagi saya bilang, kalau ada kebenaran lain di luar Injil, berarti itu tidak kebenaran. Sekali lagi ini harus kupastikan ini. Kita semua, kebenaran hanya ada dalam Injil. Paulus katakan. Oke, kalau segala hikmat itu, untuk apa hikmat dan pengertian yang benar itu? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Oke. Ternyata hikmat dan pengertian yang Paulus selalu doakan untuk jemaat itu, untuk apa? Supaya jemaat itu dapat mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Yaitu tadi. Jadi tidak lagi kita ini contoh-contoh lah. Apalagi sekarang ini banyak loh goda-godaan dari luar, banyak yang menyaru-nyaru. Katanya bukan hanya satu jalan ke Roma. Iya benar. Tetapi kalau jalan untuk ke surga cuman melalui Tuhan Yesus. Oke, kalau ada jalan lain itu kita tidak tahu. Yang kita tahu untuk menuju ke surga hanya ada melalui Injil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita sudah ke surga nanti, apa yang kita bawa? Ada. Kalau kita sudah ke surga, sebenarnya nggak perlu lagi di situ pengharapan. Tidak perlu lagi di situ kasih. Tidak perlu lagi di situ doa dan sebagainya. Karena apa? Karena seseorang sudah masuk surga, itu di Korintus 13 ayat 13 dibaca dulu. Coba dibaca dulu. Korintus 13 ayat 13. Korintus ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Oke, iman, pengharapan, dan kasih. Yang tiga-tiga inilah modal seseorang. Kalau katakanlah paspor, yang menginang datang ke Amerika adalah paspor. Paspor masuk Amerika harus diurus visanya. Kalau paspor masuk surga, iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi kalau sudah masuk nanti ke surga, yang tiga ini nggak perlu lagi. Karena nggak perlu kasih-kasihan lagi di surga, nggak perlu lagi pengharapan, karena orangnya sudah di situ, Yesusnya. Jadi nggak ada perlu pengharapan lagi, udah di situ. Apa yang kita butuhkan nanti di surga? Coba jawab. Kantate, bernyanyi. Karena tugas kita di surga nanti bernyanyi, memuliakan Tuhan. Tidak lain selain itu. Nggak ada lagi perlu di situ lagi iman-iman. Nggak perlu. Kalau udah ke surga, kalau sudah ke surga nggak perlu iman, nggak perlu harapan, nggak perlu kasih, karena nggak perlu dikasih lagi. Semua sudah komplit di sana. Yang dibutuhkan di sana bernyanyi. Makanya dari sekarang kalau disuruh bernyanyi, oke, kamu nyanyi kan nanti after this, you make good, oke? Kalau disuruh bernyanyi, latihan bernyanyi, jangan segan-segan saudara, oke? Karena yang kita butuhkan di surga nanti hanya bernyanyi, tidak lain, tidak ada yang lain lagi. Itu yang kita butuhkan di surga. Jadi mulai dari sekarang berlatihlah, supaya ketika kita masuk ke sana, jangan susah nanti itunya ngelatih kita. Jadi datang itu siapa itu pemimpin di dua itu apa? Panglima Soekarno. Mikael. Gitu. Gampang kita mengikutinya. Karena apa? Karena kita sudah biasa berlatih di sini, bernyanyi di sini. Kalau kita biasa nggak tahu, nggak ini akan baca banyak begitu. Bagus suaranya, tidak mau bernyanyi. Latihan saudara. Oke, aman kan?
Itu aku pegang di sini nanti takut ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus. Itulah Paulus kehendaki supaya jemaat itu mempunyai kehendak atau mengetahui kehendak Tuhan yang benar. Lalu apalah untuk jemaat kita sekarang? Ya, langsung aja ke jemaat kita. Jemaat kita yang kecil ini, lihatlah mainan. Kasihan kan? Janganlah diceritakan ini ke tempat lain. Hanya untuk kami, untuk kalangan sendiri. Inilah kami. Tapi jangan juga putus asa. Karena kita tidak dibatasi. Ada doa kok. Bersamalah amanginan dengan kami. Supaya gereja ini ke depan lebih baik lagi. Pasti ada jalan keluar. Itu harapan kita loh. Itu yang luar biasa bertuhan ini. Bertuhan yang hidup ini pasti ada jalan keluar. Bersabarlah, apalagi kita jemaat-jemaat di sini. Bersabarlah, berdoalah kita supaya gereja kita ini sama dengan gereja Kolose punya pengertian kehendak Tuhan yang benar. So, mari kita bersatu. Mari amanginan. Beritakanlah yang benar-benar yang bagus di luar sana. Apalagi yang sekolah di sini. Datang lagi sini supaya kita jangan cuma 3 orang di sini. Datanglah. Oh, datang dari Kolombia. Kita juga senang ya dengannya. Karena kalian itu nggak sembarang loh. Masuk ke Kolombia nggak mungkin ngoyo-ngoyo kalian. Kalau abal-abalnya kalian, sekolah abal-abal dari sana, nggak mungkin kalian masuk ke sini. Apalagi Kolombia, public school. Nggak ada itu istilahnya itu. Jika kalian itu udah terbaik dari Indonesia datang di sini. So, mari kita bergabung di sini. Oh please, ambil di sini. Apa yang kau belajar di sana, kasih sesuatu di sini. Karena ini gereja ini, senang atau tidak senang, harus ada ini kalau Tuhan menghendaki. Tanpa saya mau tanya sekali lagi. Ini gereja survive kalau Tuhan Yesus mau. Kenapa kalian tidak mau bantu? Nah, itu untuk teman-teman dari Kolombia beritakan di sana. Teman-teman kita di sini menunggu kehadiran saudara-saudara untuk berpartisipasi. Bagaimana kita menyambut Tuhan itu, menyembah Tuhan itu. Oke, itulah untuk itu. Jadi saya juga tidak terlalu berpanjang lebar. Maka dari itu, saudara-saudara, Paulus mengajak kita untuk tetap hidup di dalam doa. Tadi di lagu kita itu saya bilang sama si Citra tadi, bikinlah dulu satu bahasa yang untuk ini buku ED nomor 487 Tunghalak Namar Buku si partanya nih dok si taunon dan olo talui positu turohana di debatanani Tuhan nama laluhon sude panaloi. Artinya orang-orang yang bertekun dalam doa. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar besar kuasanya. Di sini. Doa orang benar besar kuasanya. So, apa yang mau kita sekarang? Marilah kita berdoa dan juga marilah kita tidak hanya berdoa loh. Berdoa kayak ada pokok kami si Jipora. Kalau kami berdoa, doa bapak kami itu nggak bisa diikuti karena tidak. Jadi dia dulu betul bukan begitu. Karena dia nggak ngerti, nggak mau diikuti, dia belum tahu si Jipora. So sekarang marilah saudara-saudara, mari kita berdoa. Tetapi di samping itu, mari kita ada aktif. Doa itu nggak bisa hanya berdoa saja, harus aktif. Dan aktif doa itu tidak bisa hanya misalnya harus bertele-tele, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita simpelnya berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi nggak perlu kita bertele-tele untuk berdoa.
Tetapi yang jelas, orang yang berdoa kepada Tuhannya ada orang yang telah mengenal Tuhannya. Jadi sekali lagi saya bilang, napas orang Kristen kelihatan itu di dalam doanya. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memberkati kita karena kita mau maju sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Mau lihat tema Tuhan kami di pasangan Tuhan dari Tuhan di studia sidot.com Tuhan nama bukai roh atau pikiran kami saat tikio. Ali Tuhan nunga di tiar sekolah Tuhan asa nunut kami berdoa semua si Paulus na mendoakan jemaat Kolose. Ibadah Tuhan saya jalma doa permintaan kami gadi minyak na khusus di jolong makorhon hari ngadu pasu-pasu itu sudah kami lagi sok urubi doang yang Tuhan kalau mau bima tamunan sadari orang naro di tikion dengan urubi nasi Tuhan di harum masjid saat tu gereja nang mulakan bantu tempatnya saat tu rencana masjid non di tikina mulak tu Indonesia domani mana sida disudia kawasan masjid saya lihat makanan dan naudi tingun nasida asiroham di nasida mulia tema di wali Tuhan asi maroham di hari amin. Marilah kita ada penampilan sedang kita